Tahun 2020, di mana banyak hal baru terjadi tanpa ada perencanaan. Dimulai dari munculnya sebuah virus yang katanya tak kasat mata, namun mematikan. Hampir semua negara di dunia terdampak. Salah satunya negara kita, yaitu Indonesia. COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi semua orang. Mulai dari perubahan gaya hidup, sistem pendidikan, dan perekonomian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutaryo SPD MM, Kepala Sekolah SMA Bani Saleh, Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai hari ini. Kami menjabat di sini adalah sebagai orang yang kelima setelah beberapa pergantian, setelah menggantikan Ibu Hajah Muhayyah yang telah purna bakti. Kondisi saat ini yang dengan adanya COVID-19, saat mengajar kami memang menggunakan Zoom meeting atau dengan berbagai macam teknik, banyak cara ya digunakan. Tapi kami menggunakan alat media yang pertama secara daring, bisa berkomunikasi tetapi tidak 100% komunikasi, karena kan semuanya antara kedua belah pihak yang dibutuhkan kuota. Tanpa ada kuota kan kasihan, ada halangan. Itu yang dijadikan kendala bagi kami, terutama bagi orang tua siswa. Jadi itulah, maka tetap kami menemukan dua arah, kondisi yang siswa berada di rumah, guru berada di sekolah. Oh, sangat banyak. Ada kelemahan, ada keuntungan. Keuntungannya siswa di rumah, bisa belajar santai, katanya. Tapi kerugiannya sangat banyak. Kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa mengetahui secara pasti. Karena mengajar kan bukan hanya transfer ilmu, tapi mengajar adalah bimbingan akhlak pribadi siswa yang biasa digali oleh guru adalah perubahan pada diri siswa. Di selain perubahan yaitu pelajaran, perubahan pribadi dan akhlak siswa sendiri. Secara tidak langsung nggak bisa mengontrol langsung. Guru kesulitannya tidak mengontrol. Apakah siswa mengikuti secara daring? Apa tidak? Karena namanya daring kan bisa absen, bisa ngilang. Itulah kesulitan kelemahannya. Nah, kalau sistem absen ini gimana Pak? Absennya siswa sebelum pembelajaran absen, ada di kamera absen. Tetapi namanya kamera kan terbatas. Tetapi ketika kita menjelaskan, ada yang mungkin namanya siswa banyak, apalagi anak lebih besar SMA. Ketika sudah absen, keluar kan bisa, atau pergi ke kamar mandi, atau tiduran dan sebagainya. Atau matiin kamera. Nah, itu banyak sekali kelemahannya itu, sehingga kami tidak bisa mengontrol. Itulah kesulitan. Untuk bagi seorang pendidik, kalau pelajaran begini yakin sangat lemah banget, tidak bisa mengontrol tadi itu kan begitu. Jadi kejadiannya siswa karena mengajarkan ini bukan perubahan ilmu aja, tapi perubahan kepribadian dari sifat akhlak anak. Secara tidak langsung memang pemerintah memberikan kurikulum yang itu agak disederhanakan karena COVID-19 tidak mungkin, yaitu namanya kurikulum
yang COVID ya. Iya, iya. Maksudnya karena disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan, ya. Tidak seperti ketika tatap muka yang menggunakan kurikulum mungkin tuntas. Iya. Kalau sekarang tuntas yang dikatakan tuntas berbeda dengan tuntas ketika tatap muka. Iya, betul. Jadi ini ada kurikulum baru yang namanya kurikulum COVID-19. Dan itu juga belum pasti akhirnya kapan ya, Pak? Berakhir kapan? Ketuntasan. Kalau ketuntasan di sini adalah ketuntasan bukan secara nasional tetapi pribadi. Iya, betul. Ya, kalau nasional kan mungkin kurikulum. Iya, betul. Kalau pribadi ini kan mungkin antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain sangat berbeda. Ya. Nah, gitu. Intinya begitu. Itu mulai diadakan bulan Maret 2019. Dari Maret ya, Pak? Ya, 2019 ketika memang pemerintah mengumumkan COVID-19 itu anak belajar Ya, di rumah serentak ketika ya, Pak? serentak. Ketika itu yakin yang sangat saya sesalkan ketika siswa kelas 12 kurang 1 hari Iya. mengikuti ujian sekolah. Nah, Kurang 1 hari. iya, betul. Tertunda 1 minggu, 2 minggu, akhirnya yang 1 hari harus daring. Betul. Itulah kondisi yang sangat memang pemerintah saat itu sudah tahun yang akan datang akan mengadakan USBN ditiadakan, Iya. tetapi sudah didahului dengan adanya COVID-19. Akhirnya terpaksa siswa kelas 2 saat itu adalah tanpa USBN, ujian sekolah. Belajar normal insya Allah, ya kami kan harus mengikuti aturan pemerintah. Ya. Tapi kabar yang kami dapat dari beberapa kalangan orang yang bisa dipercaya atau mungkin wali kota, insya Allah di bulan Januari atau semester 2 mudah-mudahan Ya, semoga ya. semoga pemerintah bisa belajar secara normal agar siswa itu Ya. giat kembalilah, Iya, betul. bisa belajar dengan Iya. aktif. Mungkin udah kangen udah teman-teman. sangat jenuh lah di rumah namanya. Iya. Di rumah, kalau di rumah kan namanya belajar di kamar, Iya. menghadapi laptop, kamera, Iya. HP dan Tiap hari sebagainya. seperti Setiap itu. itu yang diamati soalnya itu kejenuhan tetap ada. Iya. Memang ya dalam kondisi sekarang ya kita harus mengikuti aturan yang berlaku karena virus ini kan kita nggak tahu Iya, sampai ya doa kita semuanya mudah-mudahan virus COVID-19 ini bisa berakhir dengan segera, amin. Amin. Agar siswa bisa belajar dengan tatap muka, amin. Amin. Terima kasih.